raya kurban memotong lembu. Setelah selesai lalu dibagi-bagi. Hilangkanlah semua rasa ragumu. Keraguan adalah musuh terbesar meraih mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Bunda Twin. Hai para mami dan para bunda-bunda hebat semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu bahagia. Seperti biasa, kali ini aku mau share aktivitas dan kegiatan aku ya. Ya, kegiatan ibu rumah tangga dengan anak kembar ya teman-teman, yang hidup di desa pastinya dan di rumah kayu. Nah, kali ini tuh aku mau beres-beres di kamar. Ini tuh aktivitas aku sebenarnya udah di siang menjelang sore hari gitu ya. Jadi tadi anak-anak itu udah habis tidur siang, jadinya kamar ini tuh berantakan gitu teman-teman. Oh ya, ada yang bilang sama aku, Bunda Twin, kenapa sih nggak dipilih aja spraynya itu tuh yang ukurannya itu sama kayak spring bednya gitu ya, yang tingginya itu sama. Karena memang aku itu belinya kemarin itu tuh agak rada buru-buru ya teman-teman, belinya gitu ya. Aku itu udah cari yang tingginya itu sesuai dengan spring bed aku, tapi tingginya itu sesuai, malah ukurannya nggak sesuai gitu, nggak nemu-nemu teman-teman. Karena kan aku belinya itu di TikTok, agak rada-rada susah, aku udah pusing. Alhasil ya udah aku check out aja gitu ya. Bahkan sebenarnya aku itu pengen cari yang ada rumbai-rumbainya, cuman aku bingung kalau ada rumbai-rumbai otomatis akan melebeh-lebeh di lantai. Apa ya melebeh-lebeh? Maksudnya dia itu kayak bakalan berjuntai-juntaian di lantai gitu kan. Jadi ya udah kayak gini aja lah dulu, nggak apa-apa. Nanti deh kalau ada rezeki lagi beli spray yang bener-bener bagus dan tingginya itu sama kayak spring bednya gitu ya teman-teman, supaya tertutup. Nah, udah kelar aku tuh beresin kamar udah rapi. Di sini aku lanjut buat masak ke dapur. Di sini tuh aku mau masak menu yang simple aja lah ya, karena aku nggak bisa bikin menu yang aneh-aneh. Aku bisanya bikin menu yang simple aja. Kalian pada masak apa nih teman-temanku semuanya hari ini? Apakah kalian tuh masak yang ribet-ribet, apa masak yang simple-simple juga seperti aku? Ayo dong komen-komen di bawah ya. Aku itu sebenarnya nggak yang terlalu bisa masak ya teman-teman. Aku itu bisa masaknya ya semenjak aku nikah gitu. Kalau aku belum nikah itu tuh ya udah aku nggak bisa masak sama sekali, kecuali masak air sama masak indomie ya. Kalau masak air sama indomie sih aku masih bisa, tapi kalau yang bikin yang lain-lain jangan dibilang ya teman-teman, aku tuh sama sekali nggak bisa. Karena aku tuh udah nikah, jadi ya udah aku itu kayak nyoba-nyoba aja gitu. Akhirnya karena nyoba-nyoba jadinya kebiasaan gitu ya teman-teman. Makanya kayak sekarang itu kayak udah berasa bisa lah gitu ya. Ya bisanya pun masak menu yang simple aja. Kalau menu yang ribet-ribet enggak lah, aku itu nyerah ya teman-teman. Apalagi kalau menu-menu yang udah banyak macam bumbunya, nah itu aku suka pusing tuh teman-teman. Di sini aku tadi udah potong-potongin sayuran, lanjut juga di sini aku udah kupasin bawang dan tadi udah aku cuci ya untuk si bawangnya. Lanjut di sini aku iris-irisin aja untuk si bawangnya ini. Jadi di sini tuh aku tuh mau bikin menu apa ya kira-kira. Pokoknya ini tuh menunya simple banget. Aku yakin kalian itu pasti bisa bikinnya teman-teman. Itu kalian bisa lihat sendiri juga di kotak food container aku. Ada juga tahu di dalamnya. Nah, kira-kira apa tuh yang mau aku bikin? Udah kebayang nggak sih sama kalian? Kalau belum ya udah kalian simak aja video aku ini sampai selesai ya. Di sini untuk bawang putihnya itu aku cincang-cincang sih sebenarnya teman-teman ya, cuman nggak yang terlalu halus gitu ya, karena memang kalau terlalu halus dia itu nanti nggak kelihatan gitu. Nah ini dia nih teman-teman, aku itu masukin si bawang merah dan bawang putihnya itu sebagian ke dalam wadah seperti ini, lalu tahunya tadi aku juga masukin, dan di sini juga aku itu mau hancurin ya si tahunya ini, aku campurin dengan si bawang putih. Nah kali ini tuh aku mau bikin telur dadar tahu teman-teman. Jadi tahunya itu kan tinggal sedikit gitu. Jadi aku itu ada telur 2 biji. Jadi ya udah biar cukup aku campurin aja sama tahu ya teman-teman, biar kelihatan banyak gitu. Udah ini aja menu kami untuk makan malam ya teman-teman, cuman ditambahin nanti sama sayur kayak gitu aja. Kalau buat besok pagi besok pula lah dipikirin ya teman-teman. Palingan besok pagi tuh kalau nggak bikin sarapan atau beli mie aja gitu ya buat sarapan pagi aku sama Pak Su gitu. Yang penting ini buat makan malam dulu dipikirin. Menu kayak gini aja sih udah enak banget sih menurut aku ya, karena aku tuh masih ada stok sambal. Sisa sambal kemarin itu ya ada sisa sedikit, jadi ya udah kayak gini aja. Ini sih menurut aku udah mantul lah ya teman-teman.
Apalagi dengan keadaan badan yang gak terlalu fit, menurut aku itu bener-bener enak banget lah pokoknya ya kalau masak menu yang simple, selain cepat gitu ya teman-teman, dan juga lebih mempersingkat waktu. Nah ini aku udah panasin minyak sama wajan, maksudnya panasin wajan dan juga minyak gitu ya. Lanjut di sini untuk aku cemplungin aja untuk si telur dadarnya, lalu aku sedikit goyang-goyang karena aku takutnya nanti agak rada lengket, jadi telur dadarnya itu hancur gitu ya. Aku tuh pengen banget sih teman-teman tambah lagi untuk wajan aku ini, karena ternyata ini tuh bener-bener enak banget ya. Ternyata kalau pakai wajan yang mahal itu ternyata memang enak teman-teman, dia tuh nggak lengket gitu ya. Ya semoga lah nanti aku bisa beli lagi, tambahin stok gitu ya teman-teman, tambahin lagi koleksi aku untuk wajan yang anti lengket seperti ini, karena memang ini tuh bener-bener enak banget ternyata buat dipakai. Tapi sayang teman-teman, aku tuh masih belum bisa kebeli sutil, jangankan beli wajannya gitu, sutilnya aja belum kebeli gitu ya teman-teman, karena belum bisa kebagi ya duitnya, karena kan kalau beli sutil set itu kan uangnya lumayan ya, kecuali kalau misalnya yang beli eceran gitu. Tapi takutnya kalau beli eceran nanti yang kayak sebelumnya gitu, dia tuh nggak original, dia tuh gosong teman-teman, jadi aku tuh kayak was-was mau beli gitu ya. Jadi ya udahlah, sekarang itu pakai yang ada aja lah dulu, yang penting nggak dipakein yang besi atau yang tajam-tajam gitu ya, takutnya nanti terkelupas gitu kan anti lengketnya. Nah ini telur dadar aku udah mateng ya teman-teman. Pokoknya itu simple banget sih menurut aku. Telur dadar tahu ini tuh bener-bener endul. Apalagi telur dadar kentang itu tuh aku juga sering bikin, itu tuh juga enak sih menurut aku ya. Bisa banget lah buat anak-anak itu yang susah makan sayur gitu, mungkin bisa ditambahin kentang atau juga ditambahin tahu gitu ya teman-teman. Di telur dadarnya itu rasanya lebih mantul. Every night, love to hear your voice. Nah di sini tuh aku lanjut buat masak menu yang kedua. Aku tuh mau numis sayur aja. Jadi di sini tuh aku tumis-tumis dulu untuk si bawang merah dan bawang putihnya, lalu aku kasih air, dan jangan lupa buat ditambahin bumbu-bumbu kehidupan lah ya teman-teman, seperti garam, roiko, dan juga aku kasih sedikit merica bubuk supaya ada sensasi pedas-pedasnya sedikit. Sambil nungguin airnya itu mendidih, lanjut aja di sini tuh aku itu pindahin si yang kotor-kotor ke kamar mandi. Dan ini dia sayur aku udah mateng aja ya teman-teman. Alhamdulillah, kalau masak kayak gini sih simple dan cepat pastinya ya. Nah inilah menu kami hari ini ya teman-teman. Ada telur dadar, ada sayur, dan itu tuh ada sambal gitu ya di tempat wadah yang kecil. Alhamdulillah, jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Di sini aku mau langsung aja masukin untuk si sambal-sambal dan perlaukannya ke dalam tudung saji, karena nasi ini tuh ternyata dia itu nggak muat teman-teman dimasukin ke tudung saji. Ya udah lanjut aja. Di sini tuh aku mau tutup aja pakai baskom kayak gini ya, supaya nggak dilalatin, karena dapur aku ini tuh walaupun sering dibersihin karena cuaca yang terkadang itu suka hujan, suka ada lalat gitu ya teman-teman. Bukan suka ada, suka banyak gitu ya, banyak lalat gitu sih. Cuman ya gitulah teman-teman ya, untung aja ada tudung saji, jadi sedikit lah terhindari si makanan kita itu dari lalat. Nggak lupa juga aku tuh buat beberes di area kompor, karena memang kalau misalnya habis masak itu tuh udah kewajiban banget buat beberes di area kompor supaya lebih bersih gitu ya teman-teman. Dan kalau udah kelar beberes ya udah tinggal nyapu-nyapu aja. Oh ya teman-teman, di sini aku sambil nyapu-nyapu, aku juga mau sapa-sapa nih untuk teman-teman semuanya. Hai Mam, hai Bunda, hai semuanya. Terima kasih untuk kalian yang udah klik video aku. Dan untuk kalian yang baru bergabung di channel aku ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan, aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan, boleh ya untuk kalian bantu aku untuk kembangin channel aku dengan cara klik tombol subscribe dan kalian nyalain lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan setiap aku update video terbaru. Dan untuk kalian yang merasa video aku ini bermanfaat bagi orang banyak, boleh untuk kalian share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Untuk kalian yang udah selalu nonton, aku ucapin terima kasih banyak ya. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan kebaikan yang berlipat ganda.
Oke, lanjut nih teman-teman. Jadi di sini tuh aku lagi ngulek daun. Ini tuh daun obat. Cuman aku nggak tahu bahasa Indonesianya itu apa ya teman-teman. Ini tuh buat obatnya si kakak. Jadi si kakak itu tuh mungkin bisa jadi kata orang sini sih perutnya itu bengkak teman-teman gitu ya. Karena makanya dia tuh kayak kadang sering lemes gitu teman-teman. Jadinya banyak banget orang yang di kampung ini tuh nyuruh aku buat ngobatin. Ada tetangga aku ya teman-teman, dia itu udah tua sih, udah sesepuh gitu. Bapak itu ya, kakek itu. Jadi tadi itu aku ke sana buat minta obatnya. Lalu aku tuh disuruh untuk bikinkan obat ini di perutnya si kakak gitu ya teman-teman. Aku nggak tahu daunnya itu apa. Jadi daunnya itu udah digiling. Lalu daunnya itu kalau yang udah digiling itu sampai hancur, dikasih telur ayam kampung yang udah dibacain doa. Jadi ini tuh bukan musyrik ya teman-teman, karena ini tuh kan kayak ikhtiar, kayak biar sembuh gitu ya anak-anak. Jadi di sini tuh obatnya memang kayak gini teman-teman. Selain aku pakai obat yang dari apotik, aku juga pakai obat dari kampung lah gitu ya teman-teman ya. Ya, obat-obat seperti ini sih masih ramai ya teman-teman dipakai kalau di tempat tinggal aku yang sekarang. Nah, ini telurnya itu cuma dipakai kuningnya doang ya teman-teman. Di sini tuh aku mau campur-campurin dan nanti bakal aku tempelin ke perutnya si kakak. Lalu aku balut aja si kakak itu menggunakan gurita pas bayi gitu teman-teman, supaya obatnya itu nggak bergeser-geser gitu. Semoga lah anak-anak itu cepat sembuh ya teman-teman. Jika perutnya bengkak, semoga cepat sembuh. Jika anak-anak itu mungkin batuk, pilek segala macam itu, semoga lah cepat sembuh pokoknya. Oke deh, lanjut nih teman-teman. Di sini aku lanjut buat nyuci piring. Cucian piring aku udah lumayan numpuk. Pokoknya kalau anak-anak itu udah yang namanya sakit, masya Allah teman-teman, terkadang itu bener-bener nggak sempat buat nyuci piring gitu ya. Pas sempat cucian piring itu udah segini aja, udah segunung, udah seolah-olah isi lemari piring itu udah habis semuanya dikeluarkan. Tapi ya mau gimana lagi ya teman-teman, di saat anak-anak sakit tentunya prioritas utama kita kan anak-anak. Kalau masalah piring sih pas ada waktu ya udah dicuci gitu ya. Kalau misalnya nggak sempat ya udah dibiarin aja dulu ya teman-teman. Karena kan aku juga nggak mungkin, aku itu di saat anak-anak nangis aku tetap paksain juga buat nyuci piring kan. Ya udahlah, nggak apa-apa. Di sini tuh yang lumayan bikin pegel ya nyuci piringnya karena banyak. Sebenarnya agak mager teman-teman kalau udah banyak kayak gini. Cuman kalau nggak aku cuci lalu siapa lagi yang nyucinya gitu teman-teman. Jadi ya udahlah, di sini aku paksain aja buat cuci piring supaya nanti otak dan pikiran aku juga tenang gitu ya. Kalau misalnya ngelihat piring itu udah nggak ada lagi yang numpuk. Siapa nih di saat anak-anaknya sakit, cucian piringnya itu banyak yang numpuk? Ayo teman-teman tulis di kolom komentar ya. Aku sih yakin di saat kita itu, kalau anak-anak kita itu sakit, tentunya kayak kerjaan rumah itu pasti banyak banget ya teman-teman yang menumpuk. Bisa piring yang menumpuk, cucian yang menumpuk gitu ya. Cuman ya mau gimana lagi, karena kan kita sebagai seorang ibu tentu prioritas utama kita adalah anak-anak. Di saat anak-anak kita itu sakit, tentunya kita itu harus lebih fokus dalam mengurus mereka. Oh iya teman-teman, boleh dong kalian kasih saran sama aku. Kalian itu pengen aku itu di dubbing itu bahas apa, supaya aku itu nggak bingung gitu ya teman-teman, pengen cerita apa gitu ya. Oh ya, aku itu kepengen banget teman-teman buat live streaming lagi, buat nyapa-nyapa kalian lagi. Tunggu deh kalau misalnya aku udah bener-bener rasa fit dan bener-bener sembuh nanti gitu ya. Aku itu pengen live streaming. Aku tuh pengen menyapa teman-teman semuanya gitu ya. Kira-kira bagusnya itu jam berapa ya teman-teman? Kalau aku sih sebenarnya itu enaknya itu di siang hari gitu, pas anak-anak tidur kan, biar nggak direcokin gitu teman-teman. Takutnya kalau pas anak-anak bangun itu tuh direcokin dan alhasil nanti jaringan itu hilang. Seperti yang kalian tahu lah, jaringan di tempat aku itu kan memang nggak bagus ya teman-teman. Dan memang bagusnya itu tuh pas di luar rumah. Jadi kalau misalnya pas ada anak-anak, otomatis itu nggak akan bisa stay di luar rumah. Takutnya nanti kalau pas aku bawa keluar rumah, jaringannya itu hilang dan bakalan ngeblur gitu ya untuk gambarnya. Jadi nanti kalau misalnya aku itu live streaming, pengennya itu aku sendiri aja, nggak bawa anak-anak dulu ya. Semoga lah nanti aku tuh bisa live streaming lagi. Bolehlah kalian kasih saran kira-kira jam berapa aku itu live streamingnya, biar kalian tuh bisa nonton. Aku ucapin terima kasih ya untuk kalian yang udah nonton sampai di detik ini. Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil dari setiap video-video dari aku ini ya. Sampai ketemu lagi untuk di video aku yang berikutnya, yang akan tayang dalam satu hari itu 2 kali, setiap jam 9 pagi dan jam 5 sore. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai ketemu lagi ya di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.